Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Samad. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Samad. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku jek ana anania ya, muni sekula-kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kena muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, ndalan lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung. Misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadarullah haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngerti hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu. Bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Kau nak bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Isi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan rasa cek muji itu. Memang terus Gusti kula nggih jaga. Oh, ngene rokok kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Kowe selalu bawa rokok cek muji aku. Lho napa hubungane rokok mek kula? Hubungane kula mek jenengan nggih muji. Kula nek rokok nggih mboten nenten apa. Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli nar. Mboten nenten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-Samad, Allah al-Haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Mungkin nen rokok. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kalau nen rokok mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya. Kula namung nyembah jenengan namung tulung teng jenengan.
Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung iku nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada ajane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kasus sekolah ini misalnya ditekdir jengben buat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Seneng duit nikmat jadi duit, seneng jabat jadi nikmat jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya, seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngampu swarga. Paham ya? Oke, jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entek. Kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Terus kok tiga rugen barang ditampung di ora oleh ning bumi. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran ana istisna ilaman tabah. Walladzina la yu'minuna ma wa ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'al dalika yalqa asaman terus yudu wa yakufimaran terus sampai ite ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina ada sinopo. Lasa itu orang istisna orang ilaman tak apa orang. Bang sen gue bersyukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok gitu lho.
Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran situ. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Fal yatub robban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, meraulah apa bersyarat. Jika sekolah saat ini, kalau kandani. Anak kulo di kelas IJSD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman. Dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya. Juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa di surga misalnya pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa. Memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada tentang hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek Sarhul Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktu. Apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau dengan nyaman. Termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bah saya ini Serawali, serah kena dinut misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Songko nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Kita pusat ana koyo pangeran omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting.